nama saya Galuh Puspitaningrum. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada keluarga pasien yang menderita stroke. Baik, kita akan mulai pencase-nya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Galuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Ratna. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan ya Bu ya, mengenai stroke. Waktunya kira-kira 5-10 menit. Apa Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Ibu sebelumnya tahu nggak apa itu stroke Bu? Tahu. Tahu apa, coba sebutkan Bu sebelum saya jelaskan. Ini penyumbatan pembuluh darah di otak. Ya benar ya Bu ya. Kita akan mulai ya Bu ya penyuluhannya. Nah, kita mulai dari apa itu stroke? Stroke adalah terganggunya pasokan darah ke suatu bagian otak yang mendapat kerusakan atau mematikan bagian otak ya Bu ya. Bisa juga dengan kerusakan pembuluh darah gitu ya Bu. Nah, jenis-jenisnya itu ada iskemik. Biasanya itu stroke yang paling sering dialami oleh manusia atau masyarakat ya Bu ya. Terjadi ya? Iya, sekuingan Bu. Terjadi karena tersumbatnya aliran darah ke otak, misalnya kolesterol atau bekuan darah, dapat menimbulkan kelumpuhan. Nah, jenis stroke itu adalah stroke hemoragik atau pendarahan atau pecahnya salah satu atau lebih pembuluh darah di otak sehingga merusak daerah yang terkena. Yang kedua, paling sering pada penderita hipertensi. Yang ketiga, paling sering menimbulkan kelumpuhan berat atau kematian ya Bu ya. Kalau yang hemoragik yang pecahnya pembuluh darah ya. Ya, kalau misalkan gejala stroke itu kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Yang kedua, penglihatan atau pendengaran menurun drastis. Yang ketiga, penglihatan ganda. Yang keempat, pusing, mual dan atau muntah. Yang kelima, bicara tidak jelas atau pelo ya Bu ya. Yang keenam, ketidakseimbangan dan terjatuh. Yang ketujuh, pingsan Bu. Faktor risiko stroke itu ada hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, sering makan makanan berlemak Bu, kolesterol ya Bu ya, usia lanjut, badan gemuk, perokok, kurang olahraga ya Bu. Nah, apakah ada harapan Bu kalau untuk sembuh gitu loh? Ada 30% sampai 40% penderita stroke yang masih dapat sembuh walau kurang sempurna asalkan ditangani dalam jangka waktu 6 jam atau kurang dari itu ya Bu. Nah, misalkan, tapi sayangnya kebanyakan itu kan orang itu jauh dari sakit ya Bu ya, di desa-desa misalkan, jadi kayak telat gitu loh membawa pasiennya gitu. Nah, ada terapi-terapi yang dapat membantu meringankan kelumpuhan pada pasien ya Bu ya. Ada terapi fisik, ada latih dalam duduk mandiri itu enggak sih Bu. Lalu ada terapi fisik itu bisa dengan apa namanya ini Bu, karet atau enggak sih Bu, digini-ginikan biar pasien itu refleksnya jadi refleks itu kembali lagi Bu ya. Nah, bisa kita bantu Bu, misalkan pasiennya seperti ini ya Bu ya. Kita bantu misalkan pasiennya duduk, kita bantu seperti ini kan gitu. Nah, kita bantu seperti ini kan biar alat gerak pasien itu masih elastis ya Bu ya, tidak kaku gitu. Nah, terapi fisik bisa dari bahu sini, tangan sampai kaki, jari-jari gitu ya Bu ya, pergelangan tangan, pergelangan kaki gitu Bu. Jadi semuanya dielastiskan seperti itu. Selanjutnya itu terapi okupasi. Biasanya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rawat diri penderita dan mengupayakan penderita mampu melakukan aktivitas harian secara mandiri ya Bu. Biasanya itu okupasi ini didampingi oleh fisioterapis ya Bu. Nah, ada terapi bicara Bu, misalkan baca eja pasiennya, misalkan A, I, U, E, O nya gitu ya. Kadang kan mereka kan lupa atau pelo ya Bu, jadi susah untuk berbicara seperti itu. Nah, terapi hobi, misalkan pasiennya sudah bisa duduk atau bisa bergerak walaupun sedikit, kita pakai terapi hobi ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu. Ada yang mau tanyakan ke Bu? Kalau mendadak kena stroke gitu seperti kan kalau stroke tuh biasanya tuh awal mulanya tuh karena jatuh. Iya, gitu jatuh kan. Bu. Lu harus langsung ya dibawa ke rumah Iya, sakit, tadi kan ya. seperti seperti yang tadi dijelaskan itu harus kurang dari 6 jam
harus dibawa segera ke UGD seperti itu Bu. Biasanya tuh langsung dicek ke MRI, bisanya langsung tangani oleh dokter seperti itu Bu. Ada lagi Bu yang tanyakan Bu? Udah ngerti. Udah mengerti ya Bu. Saya mau tanya Ibu ya. Ya. Bagian saya yang bertanya. Saya ingin tanyakan apa itu stroke Bu tadi? Stroke tuh pembuluh darah pecah di otak. Iya benar Iya. Bu. Kalau jenisnya ada apa aja Bu? Tadi ada 2 ya, apa aja tuh Bu? Iya. Apa ya, stroke. Kalau saya sih orang awam, stroke Iya. ringan ke stroke Stroke ringan dan stroke berat. berat. Itu disebut oleh stroke iskemik dan hemoragik ya itulah, kalau Bu. itu nggak ngerti. Nggak ngerti nggak apa-apa. Bahasa. Kalau gejalanya Bu tadi apa aja Bu? Gejalanya tuh itunya gejala awalnya misalkan awalnya tuh dari kelemahan ya Bu, Iya, kelemahan, bisa pingsan juga. bisa pingsan, terus Nah. melo, Pelot, bisa iya, pelot, benar. Lalu faktor resikonya Bu yang paling gampang ini apa? Yang sering resikonya. Iya, yang sering menyebabkan stroke itu apa? Diabetes. Diabetes, benar. Darah tinggi. Benar, Bu. Terus merokok. Benar. Terus kurang olahraga. Iya, benar Ibu. Nah, tadi terapi-terapinya tuh sebutkan satu aja Bu, terapi untuk stroke gitu loh. Terapi stroke tuh, misalnya Terapi fisik ya Bu ya. ya Terapi fisik, kalau misalkan pasiennya Ya. sudah sadar, terapi bicara. Ya. Bisa terapi okupasi Bu didampingi oleh fisioterapis. Ya. Sama ada terapi hobi Bu, misalkan Hobi. pasiennya sudah benar-benar bisa pulih ya? iya udah pulih gitu. Biar mengembalikan apa namanya yang sempat fungsi-fungsi yang sempat hilang gitu ya Bu. Ya. Biasanya kan pasien lebih senang melakukan hobinya gitu, Ya. dengan berkebun atau gimana gitu ya Bu. Baik Bu, segitu penyuluhannya. Kalau misalkan Ibu ada yang tanyakan, silakan kontakkan saya ya Bu ya. Ya. Kita sudah sesuai dengan kontrak 5-10 menit. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.